Masih nggak sih teman-teman tuh mikir kalau blockchain itu cuma soal Bitcoin ataupun Dogecoin ya? Nah, kalau di sini berarti teman-teman coba pikir lagi, karena gimana kalau ternyata teknologi di balik kripto itu udah dipakai di supermarket, tempat teman-teman belanja, ataupun di rumah sakit, tempat teman-teman lagi berobat. Nah, di video ini kita bakal bongkar berbagai penggunaan blockchain yang diam-diam lagi mengubah dunia nyata ini. Nah, gimana pembahasannya? Kita langsung aja, let's get it on. Please like, share, comment, and subscribe. Nah, untuk hype versus reality-nya, intinya blockchain itu bukan cuma buat kripto, tapi fondasi sistem digital yang transparan dan terpercaya untuk saat ini. Jadi kita lupain dulu ya masalah Dogecoin tadi ataupun Bitcoin ataupun ya NFT berjuta-juta itu kan. Kita bahas teknologi yang lebih dalamnya dulu aja gitu. Jadi sebagai software engineer ya, kita tuh perlu bedain antara produk dari kripto dan teknologi dasarnya tadi atau si blockchain itu sendiri gitu kan. Jadi ibaratnya tuh kayak zaman internet dulu lah. Dulu tuh orang pakai internet tuh cuma buat email. Sekarang tuh internet udah jadi tulang punggung segalanya gitu. Dari belanja, kerja remote, nonton film gitu kan. Nah, blockchain itu udah mulai seperti itu juga gitu. Ya, teknikalnya kayak gini ya. Jadi blockchain itu kayak tamper proof lah. Jadi dia tuh distributed happen only like gitu kan. Jadi mirip Git lah kayak Git gitu kan. Yang bisa diakses semua orang, tapi datanya nggak bisa dirubah sembarangan. Simpelnya seperti itu. Nah, melampaui digital gold, jadi ini nih udah masuk revolusi rantai pasok gitu loh. Jadi dari ladang sampai rak supermarket, blockchain ini bisa banget buat mastiin keaslian dan transparansi. Jadi kayak misalnya produk kayak kopi gitu kan, daging, bahkan pakaian itu bisa banget dilacak asal usulnya lewat blockchain. Nah, misalnya apa ya, misalnya IBM Food lah, IBM Food itu dia bekerja sama dengan Walmart misalnya gitu kan untuk mencatat seluruh alur distribusi produk pangan gitu. Nah, kalau ada masalah, misalnya ada bakteri salmonella gitu. Nah, mereka ini bisa tahu asal muasalnya dalam hitungan detik aja lewat si blockchain ini. Jadi kalau misalnya kayak di sektor farmasi gitu ya, blockchain ini bisa banget buat verifikasi keaslian obat gitu loh. Jadi ini bakal mengurangi peredaran obat-obat palsu gitu kan. Nah, sebagai perspektif teknikalnya gitu kan, nah, kayak kita nih sebagai engineer gitu, kita bicara soal immutable event logs, intinya seperti itu ya, yang berarti ini dicatat setiap kali ada perubahan status pada produk itu tadi gitu kan. Jadi ini sama seperti event sourcing dalam microservices tapi tersebar dan terenkripsi. Gampangannya seperti itu. Nah, blockchain ini juga udah masuk ke dunia kesehatan itu kan. Jadi sebagai backbone digital yang terbaru gitu kan. Bayangkan kalau nih ya, riwayat medis kita itu kan bisa diakses rumah sakit manapun itu kan dengan izin kita secara aman. Jadi salah satu problem besar di kesehatan tuh adalah data tuh terfragmentasi. Jadi kayak misalnya dari rumah sakit A itu kita nggak bisa lihat riwayat kita di rumah sakit B seperti itu. Nah, blockchain ini kan berarti dia itu memungkinkan interoperabilitas gitu loh tanpa harus bergantung pada satu server pusat. Gampangannya seperti itu. Jadi kayak misalnya clinical trial itu kan dan distribusi vaksin itu juga bisa banget dicatat secara transparan buat menghindari pemalsuan data. Nah, sebagai perspektif engineer gitu kan, jadi data transkripsi digabungkan sama smart contract itu kan berarti hasilnya adalah kontrol akses dinamis yang bisa disesuaikan per pasien gitu loh. Jadi authorization ini udah berbasis role dan bisa dibangun dengan arsitektur seperti OAuth, open authorization gitu ya, tapi on chain. Intinya seperti itu. Nah, tadi kan saya ada sebut smart contract itu kan. Jadi kalau yang udah tahu ya udahlah ya, buat yang belum tahu ini kita belajar apa sih Bang smart contract itu. Simpelnya gini ya, jadi smart contract itu adalah kode program yang dijalanin di dalam si blockchain itu sendiri gitu kan. Fungsinya gampangan itu dia kayak backend API lah ataupun fungsi-fungsi bisnis gitu loh. Tapi dia tuh nggak bisa diubah setelah di deploy. Itu yang tadi saya sebut sebagai immutable gitu. Nah, dia tuh juga dieksekusi secara otomatis jika syaratnya terpenuhi dan dia tuh nggak bergantung pada server pusat. Jadi dia tuh ada di semua node blockchain-nya itu. Jadi di semua node blockchain
itu bakal dijalanin gitu kan dan menyetujui hasilnya itu ya. Ibaratnya konsensus lah, intinya seperti itu. Nah, analoginya buat kita software engineer tuh gimana? Jadi bayangin aja teman-teman tuh bikin function di backend itu kan, tapi function itu disimpan di database public atau ya si blockchain itu ya database public ini gitu kan. Dan semua orang tuh bisa ngelihat gitu loh. Bisa ngejalanin juga dan yakin hasilnya tuh bakal adil gitu. Karena kenapa? Karena nggak bisa diubah sama sekali. Jadi misalnya kita ada metode gitu, metode buat apa ya? Metode buat nyimpan donasi lah gitu kan, misalnya function donate gitu kan, terus yang jadi argumen paramnya address sama amount-nya gitu kan. Terus nanti di situ tuh dalam metodenya misalnya require amount besar dari 0 gitu kan, baru nanti balance plus sama dengan amount. Nah, misalnya seperti itu. Nah, setiap kali metode donate ini dipanggil lewat transaksi itu kan, sistem blockchain itu bakal ngejalanin kode ini persis seperti yang tertulis dan hasilnya itu akan tersimpan di blockchain selamanya. Intinya seperti itu. Nah, yang jadi kunci pentingnya itu ya smart contract itu bukan AI dan bukan kontrak hukum gitu ya, tapi dia tuh kode otomatis yang ngegantiin peran dari perantara, gampangannya kayak gitu. Terus juga ini tuh sering dipakai buat ya misalnya kayak pembayaran otomatis gitu kan, digital voting, terus pengelolaan aset digital kayak NFT gitu kan, logistik ya dan sebagainya lah, you name it gitu kan. Nah, ini juga sebagai salah satu platform paling populer untuk smart contract. Ini tentunya teman-teman udah pada sering dengar yaitu Ethereum, gitu ya. Ya misalnya teman-teman itu familiar dengan event driven microservices, smart contract itu kayak event listener lah yang immutable dan transparan untuk seluruh dunia, gampangannya kayak gitu. Nah, kalau tadi saya ada sebut ya tentang ini masuk konteksnya di dunia kesehatan tadi ya. Jadi perspektif engineer yang tadi saya sebut di mana data transkripsi digabungkan sama smart contract itu berarti sama dengan kontrol akses yang dinamis yang bisa disesuaikan per pasien. Jadi authorization-nya bakal berbasis role tapi bisa dibangun dengan arsitektur seperti open authorization tapi on-chain. Nah, maksudnya apa sih Bang seperti open authorization tapi on-chain itu? Ya ini kalau yang udah tahu, udah paham ya udahlah ya. Kalau yang belum sih kita belajar. Dia jadi dalam dunia kesehatan ataupun ya sistem lain lah yang sangat sensitif terhadap privacy gitu kan. Berarti kan kita tuh nggak bisa sembarangan berbagi data seperti itu ya. Jadi kan harus ada kontrol akses yang fleksibel tergantung. Jadi tergantungnya pada apa? Tergantung satu siapa yang minta akses kayak misalnya dokter, rumah sakit, asuransi, pasien itu sendiri gitu kan. Terus data apa yang diminta, jadi kayak misalnya riwayat penyakit, hasil laboratori itu kan, data genetik gitu kan, dan kapan dan untuk apa data itu dipakai, kayak misalnya buat perawatan darurat, klaim asuransi, buat penelitian gitu kan. Nah, biasanya sistem seperti kayak gini tuh kan dibangun dengan open authorization, belibet banget ya. Open authorization itu kan, di mana berarti kan aplikasi pihak ketiga atau third party kayak si rumah sakit ini itu kan bakal minta izin dari pemilik data atau si pasien itu via akses token. Nah, nanti kan bakal ada authorization server yang bertugas memverifikasi dan ngatur siapa boleh akses apa, gampangannya kayak gitu. Nah, semua itu nanti kan berjalan di sistem terpusat kayak misalnya Google gitu kan, Facebook gitu ataupun ya server open authorization rumah sakit yang gede gitulah. Jadi kayak misalnya teman-teman eee, login ke suatu aplikasi tapi pakai Google, pakai emailnya teman-teman Google gitu kan. Nah, itu kan open authorization gitu loh. Jadi datanya terpusat di Google-nya itu tadi, gampangannya kayak gitu. Nah, kalau apa sih maksudnya on-chain? Nah, dengan si apa namanya, dengan si blockchain dan si smart contract tadi, kita tuh bisa ngebangun mekanisme authorization seperti OAuth, tapi satu dia nggak terpusat. Jadi kan semua verifikasi dan kontrol akses itu dilakukan lewat smart contract di blockchain itu sendiri. Terus dia berarti lebih transparan karena semua akses yang diberikan itu tercatat atau ya tadi ya immutable itu kan berarti di situ dia bisa apa? Bisa banget buat diaudit seperti itu. Nah, terus self sovereign. Jadi pasien tuh jadi bener-bener owner dari data mereka gitu loh, bukan si rumah sakit ataupun ya si server pusat. Intinya seperti itu. Nah, contoh realisasinya buat OAuth on-chain tadi ya, kalau di dunia nyata, misalnya gini ya, misalnya pasien A itu dia punya rekam medis yang disimpan secara terenkripsi di sistem yang berbasis blockchain tadi gitu kan. Nah, nanti di situ kan berarti satu identitas si dokter itu kan juga tersimpan nih di blockchain dengan role kayak misalnya dokter rumah sakit ABC misalnya kayak gitu.
Nah, terus yang kedua kan berarti smart contract itu sendiri. Jadi smart contract itu bakal dideploy buat ngatur si aturannya. Kayak misalnya kalau pemanggil atau callernya itu adalah dokter dan punya consent token dari si pasien A, berarti bakal diizinin akses data X misalnya kayak gitu. Nah, kalau bukan berarti kan bakal ditolak atau ya misalnya cuma dikasih metadata aja, gampangannya kayak gitu. Nah, selanjutnya itu berarti saat si pasien itu ngasih akses gitu kan, nah berarti kan dia tinggal kirim sign transaction ke smart contract-nya itu tadi. Jadi ini setara dengan grant access di open authorization. Nah terus berarti kan semua pihak itu bisa verifikasi logika dan apa ya dan keputusannya gitu loh, karena kode kontraknya itu terbuka dan yang penting apa immutable, intinya seperti itu. Nah, blockchain sendiri ini juga udah ngebentuk ulang industri dari mulai seni sampai properti. Jadi, blockchain ini udah bukan cuma simpanan value ataupun nilai aja gitu, tapi juga udah ngubah cara kita memiliki dan memperjualbelikan aset. Kayak misalnya ada yang namanya fractional ownership. Jadi, kalau dengan fractional ownership itu kan berarti kayak sekarang tuh kita bisa punya sebagian dari lukisan yang nilainya miliaran gitu kan lewat tokenisasi aset. Terus juga misalnya di real estate gitu kan. Nah, dengan smart contract di real estate ini berarti kan proses jual beli properti itu bisa otomatis dan aman gitu tanpa harus banyak pihak perantara, gambarnya kayak gitu. Nah, terus kayak misalnya di identity management gitu kan. Jadi daripada simpan password di 10 website gitu kan, ya kita bisa aja punya satu identitas blockchain yang kita kendaliin sepenuhnya. Nah, terus sebagai apa ya smart contract sebagai POV dari engineer itu kan kita tuh bisa mikirin smart contract seperti apa ya seperti fungsi dalam kode yang cuma bisa dieksekusi kalau semua parameternya itu udah terpenuhi gimana gitu. Jadi apa ya udah terpenuhi tapi ini gini loh tapi ini terjadi di atas jaringan yang nggak bisa dimanipulasi aja, gampangannya seperti itu. Nah, dengan blockchain ini tentunya masa depan bakal terdesentralisasi dan kenapa sih ini penting buat kita? Jadinya gini ya, blockchain itu kan ngebantu banget buat ngebangun sistem yang lebih adil, transparan, dan anti manipulasi. Itu poin pentingnya ya. Jadi banyak dari sistem saat ini ya yang bergantung pada kepercayaan terhadap suatu institusi gitu loh. Nah, blockchain itu ngubah itu semua loh. Jadi dia tuh ngubah jadi trust in code, benar-benar cuma trust in code aja gitu kan. Dan dalam masa depan yang terhubung dan digital gitu kan, kontrol atas data dan apa ya dan identitas itu kan jadi sangat penting gitu loh. Nah, blockchain ini memberi kita kendali balik untuk itu semua gitu loh. Dan intinya gini ya, pokoknya jangan cuma terpaku sama harga kripto aja. Jadi lihat potensi teknologinya gitu kan. Mungkin siapa tahu nanti teman-teman misalnya lagi kuliah itu kan atau lagi ada bikin project apa itu kan bisa aja nanti bikin sistem voting yang ya based on blockchain gitu loh ataupun juga misalnya kayak pencatatan transkrip nilai itu ya udah macam-macam lah. Jadi ya teman-teman boleh banget curhat-curhat di komentar gitu kan sektor apa aja nih yang menurut teman-teman paling butuh transparansi berbasis blockchain ini ya kira-kira gitulah ya. Jadi ya kira-kira gitu aja dari saya. Insya Allah bermanfaat buat teman-teman semua. Support terus Beken Magang dengan subscribe, like, dan share. Karena dengan support dari teman-teman tentunya Beken Magang bakal semakin semangat buat berbagi pengalaman kerjanya dalam video-video seperti ini ataupun ebook yang saya tulis. Dan tentunya jangan lupa share ya karena siapa tahu dari temannya teman-teman ada yang lagi belajar sesuatu atau lagi ada problem tertentu yang mungkin insya Allah bisa terbantu dengan video yang saya buat. Jadi gitu aja dari saya. Sekian, terima kasih. Salam Beken Magang.